Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Aliapara dari Prodi TI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat pemrograman menggunakan bahasa C pada aplikasi Dev C++. Pemrograman yang akan saya buat yaitu tentang pencarian array dengan algoritma sequential search. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu masuk ke aplikasi Dev C++. Lalu masuk ke menu File, New, Search File. Untuk perintah yang pertama, masukkan pagar include dalam kurung stdio.h. Untuk perintah ini fungsinya input-output. Tanpa menggunakan library tersebut, maka program yang kita buat tidak bisa digunakan untuk menampilkan atau menginput sesuatu. Sedangkan stdio sendiri adalah standar input dan output. Selanjutnya, enter. Masukkan perintah in main dalam kurung perintah ini fungsinya yaitu memberikan nilai balik menurut tipe datanya, dan karena memiliki nilai balik maka diberikan perintah return. In main artinya main program mengembalikan nilai in secara default. In main akan mengembalikan nilai 0, dan fungsi main tidak memiliki bagian deklarasi lokal dan hanya memiliki sebuah pernyataan yang dapat dieksekusi berupa fungsi output print. Lalu masukkan kurung kurawal buka. Kurung kurawal buka merupakan tanda awal blok, lalu enter. Masukkan perintah in banyak data, koma, spasi, i, koma, spasi, cari, titik koma. Perintah ini fungsinya untuk memasukkan jumlah data yang dibutuhkan, lalu enter. Masukkan perintah in ketemu, spasi sama dengan spasi 0, titik koma. Perintah ini yaitu di mana variabel ini nantinya akan digunakan untuk melakukan pencetakan keluaran. Jika data yang dicari pada array ditemukan, maka nilai ketemu akan berubah menjadi 1. Lalu enter. Masukkan perintah print dalam kurung pencarian array dengan algoritma sequential search garis miring n. Di belakang kurung tutup masukkan titik koma. Fungsi perintah ini yaitu menampilkan output ke layar komputer, lalu enter. Masukkan perintah print dalam kurung tanda kutip garis miring n spasi input spasi banyak data garis miring t. Titik 2 spasi. Di belakang kurung tutup masukkan titik koma. Untuk perintah ini fungsinya yaitu untuk menampilkan output ke layar, lalu enter. Masukkan perintah scan dalam kurung tanda kutip %d di belakang tanda kutip masukkan koma
spasi, dan banyak data. Di belakang kurung tutup, masukkan titik koma. Baik, untuk perintah ini fungsinya sebagai sarana input dari pengguna, lalu enter. Masukkan perintah in data dalam kurung banyak data di belakang tanda kurung tutup, masukkan titik koma. Untuk perintah ini fungsinya yaitu digunakan untuk merujuk pada tipe data ataupun yang mempresentasikan bilangan bulat atau beberapa bagian dari bilangan bulat, disebut juga integral data tipe, lalu enter. Masukkan perintah print dalam kurung tanda kutip input kumpulan data garis miring T tanda titik 2 spasi di belakang kurung tutup, masukkan titik koma. Baik, untuk perintah ini fungsinya yaitu menampilkan output ke layar, lalu enter. Masukkan perintah for dalam kurung i spasi sama dengan spasi 0 titik koma spasi i spasi kurang dari spasi banyak data titik koma spasi i plus plus ke bawah, lalu enter. Enter. Masukkan perintah scan enter. Masukkan kurung kurawal buka, enter lagi. Lalu masukkan perintah scan dalam kurung tanda kutip %d di belakang tanda kutip masukkan koma spasi dan data dalam kurung di belakang kurung tutup, masukkan titik koma. Ke bawah, enter. Masukkan perintah print dalam kurung tanda kutip input data yang dicari spasi titik 2 spasi di belakang kurung tutup, masukkan titik koma. Baik, untuk perintah ini fungsinya yaitu menampilkan output ke layar, lalu enter. Masukkan perintah scan. Masukkan perintah scan dalam kurung tanda kutip %d di belakang tanda kutip koma spasi dan cari.
Di belakang kurung tutup, masukkan titik koma. Lalu enter. Masukkan perintah for dalam kurung i spasi sama dengan spasi 0 titik koma spasi i spasi kurang dari spasi banyak data titik koma spasi i plus plus ke bawah lalu enter. Masukkan kurung kurawal buka lalu enter. Masukkan perintah if dalam kurung cari spasi sama dengan spasi data dalam kurung i. Baik, untuk perintah ini fungsinya yaitu untuk mengembalikan satu nilai jika kondisi benar dan nilai lain jika kondisi salah. Lalu enter. Masukkan kurung kurawal buka, lalu enter kembali. Masukkan perintah ketemu, spasi sama dengan spasi 1 titik koma. Lalu enter. Masukkan perintah print dalam kurung tanda kutip hasil pencarian spasi garis miring T titik 2 spasi data tidak ditemukan data ditemukan spasi pada indeks ke spasi strip spasi persen D garis miring N. Di belakang tanda kutip masukkan koma spasi I. Di belakang kurung tutup masukkan titik koma. Baik, untuk fungsi ini yaitu menampilkan output hasil ke layar. Lalu enter. Masukkan perintah break titik koma. Perintah ini adalah perintah khusus yang dipakai untuk memaksa sebuah perulangan berhenti sebelum waktunya. Lalu ke bawah. Lalu enter. Masukkan perintah if dalam kurung ketemu spasi sama dengan spasi 0. Enter. Masukkan perintah print dalam kurung tanda kutip hasil pencarian spasi garis miring T spasi titik 2 spasi data tidak ditemukan garis miring N. Di belakang kurung tutup masukkan titik koma. Lalu enter. Masukkan perintah return.
Baik, untuk perintah return fungsinya yaitu untuk mengakhiri eksekusi dan function tersebut, dan return juga dapat memberikan nilai pada saat akhir dari function kepada pemanggil. Lalu ke bawah, lalu enter. Nah, setelah itu masuk ke menu execute, klik compile and run. Masukkan banyak datanya 3. Enter. Masukkan kumpulan datanya 4, 6, spasi 6, spasi 8. Lalu enter kembali. Masukkan data yang akan dicari yaitu 6. Lalu enter. Nah, ini hasilnya. Data ditemukan pada indeks ke-1.